Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Alhamdulillah yang sudah. Yang belum, kenapa jadi belum? Harusnya sarapan dulu ya. Iya, Bu. Tahan dulu laparnya. Baiklah. Di sini Ibu ingin tanya sama kalian. Kalian di sini biasanya mandi pagi di mana? Di rumah, Bu. Di rumah, Bu. Di rumah, Bu. Ya, di rumah. Tidak ada lagi yang ke sungai? Ya, anak sekarang memang jarang sekali ke sungai. Nah, tapi pernah ke sungai kan? Nah, Bu. bagus. Nah, jadi sungai yang biasa kalian kunjungi tersebut itu merupakan salah satu sumber daya alam yang akan kita pelajari hari ini. Baiklah, sebelum kita mempelajari materi yang telah Ibu sampaikan sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ibu mintakan saja langsung kepada saudara Taufik untuk berdoa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Taufik yang telah membacakan doa. Semoga dengan doa tersebut kita bisa mendapatkan berkah dalam pembelajaran kita pada hari ini. Yang selanjutnya, Ibu mau mengetahui kehadiran kalian terlebih dahulu. Di sini apakah semuanya berhadir? Hadir semua, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Baiklah, Ibu akan cek satu persatu ya. Taufik Hidayat. Hadir, Bu. Baik. Chandrawati, apakah hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Hafifah, apakah ada? Hadir, Ibu. Bagus sekali anak Ibu. Rajin-rajin semua berhadir di pagi hari ini. Selanjutnya, next. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu nasional. Sebelum itu, apakah kalian sudah siap untuk bernyanyi? Siap, Bu. Siap, Ibu. Bagus. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama yuk. Baiklah anak-anak, kita telah selesai menyanyikan lagu nasional tadi. Ibu harapkan dengan menyanyikan lagu nasional tadi, kita dapat senantiasa teringat kepada negara kita, bagaimana perjuangan para pahlawan sebelumnya untuk menjunjung negara kita agar dapat merdeka. Ya, slide selanjutnya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik ruang,
pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Melalui kegiatan tanya jawab, serta kegiatan menyimpulkan juga sama poinnya. Selanjutnya, nah, dari proses sumber daya alam tadi, kan tadi kalian ada sungai tuh. Nah, di sini kalian biasanya mandi pagi tadi pakai air apa? Air keran. Air ledeng, Bu. Air sumur, Bu. Nah, macam-macam tadi, ada air sumur, ada air keran, ada air ledeng. Nah, untuk air keran sendiri biasanya kan juga air ledeng. Jadi proses air ledeng itu sangat panjang sekali ya anak-anak. Mulanya dari sumber mata air di gunung, yang mana gunung tadi seperti yang kalian sebutkan merupakan sumber daya alam. Lalu masuk ke tempat penjernihan air dan lain sebagainya sehingga sampai ke perumahan. Jadi apa yang mesti kita lakukan agar kita dapat mensyukuri air tersebut? Tindakan apa saja anak-anak? Untuk tidak membuang-buang air, Bu. Iya, Hemat air, benar Bu. sekali Chandra. Iya, betul, hemat air. Nah, kita harus bersyukur ya anak-anak, karena proses air ledeng itu dari sumber airnya langsung itu memerlukan proses yang sangat panjang, dan prosesnya tersebut tidak mudah untuk dilakukan. Jadi kita sebagai manusia hendaknya hemat air dan menghargai air tersebut. Baiklah, selanjutnya. Nah, ini ada gambar apa anak-anak? Gambar pantai, Bu. Iya, gambar pantai. Gambar apa lagi? Gunung. Iya, ada gambar gunung juga. Nah, di situ ada gambar gunung, gunung di Kabupaten Banjar. Seperti yang kita ketahui bahwa kita ini berada di Kabupaten Banjar. Dan siapa di sini yang pernah ke Pantai Takisung? Ulun, Bu. Saya, Bu. Baik, Chandra dan Taufik pernah ke Pantai Takisung. Bagaimana keadaan pantai di sana? Kotor, Bu, airnya. Nah, kotor airnya, sayang sekali. Jadi Pantai Takisung yang kalian datangi sebelumnya itu termasuk dari contoh sumber daya alam yang ada di provinsi kita yaitu Kalimantan Selatan. Tadi Chandra bilang bahwa pantainya kotor. Lalu menurut Chandra bagaimana cara yang dapat kita lakukan supaya pantainya tidak kotor? Untuk tidak membuang sampah sembarangan, Bu. Iya, untuk tidak membuang sampah sembarangan. Untuk Taufik, bagaimana caranya supaya pantainya tidak kotor? Apa yang Taufik lakukan? Jaga kelestariannya, Bu. Iya, menjaga kelestariannya. Hapipah, bagaimana Hapipah supaya pantainya tidak kotor? Tidak membuang sampah di laut, Bu. Iya, tidak membuang sampah di laut. Jadi kan kalau kita menjaga kelestariannya dengan tidak membuang sampah di laut, maka kebersihan pantai akan terjaga, airnya akan bersih, dan kehidupan di laut pun akan terjaga seperti ikan-ikannya. Nah, Ibu pengen tanya di sini, anak-anak pernah nggak biasanya melihat orang memancing ikan di sungai atau di pantai? Pernah, Bu. Nah, Bu. Atau di sini ada yang pernah memancing? Pernah, Bu. Bagus. Pernah, Bu. Nah, bagus sekali. Nah, dari kegiatan anak-anak memancing tadi, anak-anak sekalian, itu merupakan kegiatan dari kalian memanfaatkan sumber daya alam. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa manfaat sumber daya alam itu beragam sekali. Seperti anak-anak tadi kan ada yang pernah memancing di pantai atau di sungai, ada juga yang minum air sungai. Itu merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam. Ada juga tadi kan Chandra sama Taufik kemana tadi? Ke Pantai Takisung untuk liburan. Itu juga pemanfaatan sumber daya alam. Lalu untuk di Kabupaten Gunung, di sini ada yang pernah ke gunung sebelumnya?
Pernah, Bu. Nah, Taufik pernah terus ya. Sebenarnya Taufik sering menjelajahi sumber daya alam. Nah, di sana ada apa aja, Taufik? Gunung yang pernah Taufik singgahi? Banyak, Bu. Ada hutan. Pohon, Bu. Iya, ada pohon. Ada apa lagi? Ada pohon. Mm-mm. Ada batu. Nah, ada batu juga. Katanya ada apa lagi? Dan banyak, Bu, yang lain-lainnya. Banyak. Atau untuk Chandra sama Hafifah, ada yang tahu di gunung ada apa-apa aja? Ada air mengalir, Bu. Ada air terjun. Nah, ada air terjun. Bagus. Untuk Chandra? Melihat awan aja, Bu. Lihat awan. Nah, dari banyaknya sumber-sumber yang dapat kita temukan di gunung tadi, seperti kata Taufik pertama tadi, ada pohon. Kalian tahu nggak pohon dimanfaatkan untuk apa? Untuk apa? Ayo, di kehidupan kita. Kertas lah, Bu. Bisa. Wow, Chandra pintar sekali. Iya, betul sekali. Untuk kertas. Jadi kayu, Ada yang Bu. tahu? Iya, Buat rumah. jadi kayak gitu. Pintar sekali Hafifah. Ada lagi yang tahu pemanfaatan pohon? Buat kerajinan lah, Bu. Bisa juga buat kerajinan. Jadi macam-macam sekali fungsi dari pohon. Satu pohon saja sudah banyak memiliki manfaat. Apalagi dari satu gunung itu kan menghasilkan ditanami oleh beberapa pohon. Jadi semestinya kita sebagai manusia harus bersyukur. Bagaimana cara kita mensyukuri akan sumber daya alam yang kita peroleh tadi seperti dengan adanya pohon? Bagaimana tindakan kita mencerminkan bahwa kita bersyukur? Dengan menikmatinya lah, Bu. Tidak Bisa menebang juga pohon dengan- sembarangan, Bu. Iya, tidak menebang pohon sembarangan. Ada lagi? Melakukan penanaman pohon, Bu. Bagus. Nah, jadi semua yang kalian sebutkan itu sangat benar semua. Jadi alangkah baiknya kita tidak menebang pohon sembarangan, menikmati pohon tersebut. Dengan kita menikmati pohon tersebut, maka kita juga akan merasakan rasa syukur kepada Sang Pencipta bahwa dengan adanya pohon tersebut. Lalu untuk melakukan penanaman kembali juga penting untuk menggantikan pohon-pohon yang sudah ditebang atau dan lain sebagainya. Jadi Hafifah tadi juga bilang bahwa di gunung tadi ada air terjun. Nah, air terjun yang Hafifah bilang tadi itu juga merupakan sumber daya alam. Kenapa itu merupakan sumber daya alam, anak-anak? Untuk memenuhi kebutuhan. Bisa untuk memenuhi kebutuhan. Kenapa air terjun bisa jadi sumber daya alam? Karena air terjun itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi sumber daya alam itu adalah sesuatu yang langsung diciptakan oleh Tuhan, yang ada di alam, yang dapat kita manfaatkan. Baiklah, next slide. Nah, di sini ada nih manfaat sumber daya alam. Ibu mau minta Hafifah tolong bacakan yang pertama itu. Dari manfaat dari gunung yaitu bisa dapat usaha perkebunan, lalu dapat dijadikan wisata alam, Bu. Iya, nah di situ kan tadi ada usaha perkebunan yang belum kita sebutkan dan wisata alam. Seperti Taufik kunjungi tadi, mungkin Taufik sedang berwisata ke gunung tersebut. Selain dari dua manfaat tersebut, apalagi manfaat dari gunung, anak-anak? Tidak tahu, Bu. Baiklah, tidak tahu. Jadi manfaat dari gunung itu biasanya kan ada di botol-botol air mineral dan lain-lain itu biasanya ada gambar gunung.
terus ada air mengalir turun dari gunung. Nah, jadi manfaat lain dari gunung adalah sebagai pemanfaatan dari pengambilan sumber daya air yang jernih. Biasanya kan di iklan sumber daya air dari pegunungan. Nah, itu juga salah satu manfaat dari gunung sebagai tempat pengaliran air atau sebagai sumber air yang jernih. Lalu ada lagi yang tahu manfaat gunung? Seperti yang Taufik jelaskan sebelumnya, di beberapa gunung terdapat macam-macam batu. Nah, di batu tersebut bisa digunakan untuk pembangunan dan lain sebagainya. Lalu untuk yang kedua, Chandra bisa bacakan yang pantai? Yang kedua, manfaat untuk usaha perikanan dan objek wisata, Bu. Ya, manfaat perikanan dan objek wisata. Ini untuk pantai dan laut ya secara keseluruhan. Apakah ada lagi yang tahu selain dari dua itu manfaat laut dan maupun pantai? Bisa dijadikan pelabuhan, Bu. Nah, betul sekali dijadikan pelabuhan. Di sini ada sebelumnya yang pernah naik kapal untuk bepergian? Pernah, Bu. Naik ferry ya Bu, naik ferry. Nah, bisa juga itu. Nah, dari kalian naik pelabuhan tersebut, kalian sudah merasakan manfaat dari sumber daya alam yaitu laut tersebut untuk sebagai sumber daya alam yang kalian manfaatkan untuk bepergian tadi. Jadi alangkah baiknya kita bersama-sama harus selalu mensyukuri apa yang ada atau apa yang telah diciptakan Tuhan dari sumber daya alam tersebut dengan cara seperti yang kalian sebutkan tadi, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga alam, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi yang disebutkan. Ini apa nih? Ada gambar apa anak-anak? Silakan diamati. Perkebunan. Iya, ada perkebunan. Iya, ada juga. Ada apa lagi? Batu bara. Iya, ada batu bara. Ada apa lagi? Itu Bu. Ada karet. Iya, ada karet. Nah, semua yang kalian lihat di sana adalah macam-macam dari pemanfaatan sumber daya alam. Jadi dari laut tadi bisa diambil ikan-ikannya untuk dijual ataupun kalian di sini ada yang suka makan ikan? Suka Bu. Nah, jadi dari proses ikan yang kalian makan tersebut, proses dari penangkapan ikannya sampai kalian makan sampai ke mulut itu mengalami proses yang sangat panjang. Jadi Ibu harapkan setiap kalian makan ikan atau melakukan sesuatu kalian harus bersyukur sehingga kalian bisa makan. Pokoknya harus bersyukur dengan apapun yang ada di lingkungan kita tentang sumber daya alam dan lain-lain sebagainya. Di sini juga ada yang apa tuh menurih. Apa bahasa kalian kalau mengambil karet itu? Menurih. Nah, sama menurih. Nah, dengan pemanfaatan sumber daya alam ada yang menurih tadi yaitu mengambil getah dari pohonnya sehingga bisa dijual untuk keberlangsungan hidupnya atau memperbaiki ekonomi. Ada juga sawit. Di sini ada yang tahu sawit dimanfaatkan untuk apa? Kelapa goreng. Iya, goreng. minyak goreng. Di sini ada yang suka makan gorengan? Suka Bu. Nah, iya. Jadi sawit ini biasanya yang banyak ditemukan di kabupaten di provinsi kita juga di Kalimantan Selatan ini berfungsi untuk dijadikan sebagai minyak goreng tadi. Kan makanan di sekitar kita banyak sekali yang digoreng-goreng. Jadi kita perlu tahu bahwa proses dari
sawit menjadi minyak goreng itu merupakan proses yang sangat lama. Maka alangkah baiknya kita harus apa anak-anak? Mensyukurinya. Ia bersyukur atas sawit tersebut. Tindakan apa lagi yang dapat kita lakukan sebagai ciri-ciri bersyukur atau sebagai rasa terima kasih kepada sumber daya alam yang ada? Hafifah, apa yang bisa Hafifah lakukan? Tidak memakai berlebihan, Bu. Bagus, tidak memakainya secara berlebihan. Itu sama dengan berhemat juga ya. Chandrawati, apa yang biasa Chandra lakukan? Untuk tidak membuang-buangnya, Bu. Iya, tidak membuang-buangnya. Tidak boleh mubazir ya anak-anak. Meskipun kita di rumah banyak air, atau banyak ikan, atau banyak minyak goreng, atau banyak sumber daya alam yang lain, maka kita tidak boleh memakainya secara berlebih-lebihan. Karena masih banyak orang di luar sana yang belum mendapatkan, yang tidak bisa mendapatkan seperti kita, ataupun tadi seperti yang kita pelajari, bahwa prosesnya itu sangat lambat. Iya, sangat panjang, sangat lama, sehingga bisa sampai ke rumah kalian atau kalian makan. Untuk Taufik sendiri, cara apa yang dapat Taufik lakukan agar pemanfaatan sumber daya alam atau menghargai sumber daya alam yang ada? Menikmatinya, Bu. Iya, betul sekali Taufik. Dengan kita menikmatinya, maka kita akan mengetahui bahwa dari kita makan ikan itu, kita mendapatkan kelezatan dan lain-lain sebagainya. Maka dari situ kita akan belajar untuk bersyukur. Baik, nah perhatikan video berikut ini ya anak-anak. Kita akan membahas 4 sumber daya alam Kalimantan Selatan. Berikut penjelasannya. 1. Sektor pertambangan. Dalam sektor pertambangan yang sering dimanfaatkan adalah hasil tambang batu bara, nikel, dan hasil tambang lainnya. 2. Sektor perkebunan. Sumber daya alam kedua terbesar adalah sektor perkebunan kelapa sawit. Pada sektor ini, pemerintah lokal sampai melakukan permajaan sawit rakyat atau PSR demi kelangsungan perekonomian negara agar tidak selalu tergantung pada sumber daya alam pertambangan. 3. Sektor perhutanan. Kepala Seksi Pemasaran Produksi Hasil Hutan dan PNBP Dinas Kehutanan Kalsel, Judita Nurdiana mengungkapkan kawasan hutan Kalsel memiliki banyak potensi yang bisa mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar hutan maupun ekonomi daerah. Dengan mengembangkan hasil hutan non-kayu seperti contoh KPH Hulu Sungai telah mengembangkan potensi madu kelulut dan bambu selain dipakai untuk bahan konstruksi ringan. 4. Sektor perikanan. Sektor perikanan yaitu ikan arwana yang memiliki nilai jual tinggi sampai ke bidang ekspor. Penampakan alam yang ada di Indonesia. 1. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Pemanfaatan dataran tinggi antara lain 1. Lahan perkebunan, peternakan, dan tempat rekreasi. Yang kedua, penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Ketiga, tanaman yang dibudidayakan di daerah dataran tinggi adalah teh, kopi, tembakau, sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Umumnya, dataran tinggi lebih sering dilanda hujan dibandingkan dataran rendah, sehingga dataran tinggi menjadi sejuk dan cocok untuk kegiatan wisata alam. 2. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Pemanfaatan dataran rendah antara lain 1. Lahan pada dataran rendah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Yang kedua, dataran rendah umumnya dilalui sungai-sungai besar sehingga cocok untuk kegiatan pertanian. Ketiga, tanaman yang cocok dibudidayakan di dataran rendah seperti
padi, singkong, ubi, tebu, kelapa sawit, dan jagung. Beberapa contoh hasil pertanian di dataran rendah adalah: 1. Tanaman padi. Pertanian padi termasuk contoh pemanfaatan di dataran rendah. Yang kedua, tanaman tebu. Tanaman tebu juga banyak dilakukan di dataran rendah yang dimanfaatkan memproduksi gula. Ketiga, tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit juga banyak dilakukan di dataran rendah karena pemanfaatannya untuk menghasilkan minyak sawit. Hasil peternakan di dataran rendah contohnya kambing dan ikan lele. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah adalah tani, peternak, dan pegawai perusahaan. 3. Pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Berikut beberapa contoh pemanfaatan pantai. 1. Budidaya ikan laut, cumi-cumi, dan rumput laut. 2. Pertanian garam. Masyarakat yang tinggal di pesisir pantai memanfaatkan air laut untuk menjadikan garam. 3. Pelabuhan tempat berlabuhnya kapal-kapal. 4. Mata pencaharian di dataran pantai adalah nelayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam, dan penjaga. Baiklah anak-anak, kalian telah melihat tadi kan videonya, video dari pemanfaatan sumber daya alam. Nah, di sini yang pertama Hafifah, coba bacakan. Baik, Bu. Apakah kalian memakai sumber daya alam? Ayo, apakah kalian memakai sumber daya alam? Memakai, Bu. Memakai, Bu. Bagus. Semuanya pasti memakai sumber daya alam ya. Untuk pertanyaan kedua, Chandra bisa bacakan? Nomor 2, sumber daya alam apa saja yang ada di rumah kalian? Ayo, sumber daya alam apa ya yang ada di rumah? Banyak kan tadi? Ada apa? Bisa dimulai dari Chandra dulu, sebutkan. Sumber alam di rumah kalian. Air, Bu. Iya, ada air. Hafifah juga bisa sebutkan ada apa di rumah Hafifah sumber daya alamnya? Ada kayu dari pohon, Bu. Iya, ada kayu dari pohon. Kayu di Hafifah ada apa? Apakah lemari atau apa-apa aja Hafifah yang terbuat dari kayu? Banyak, Bu. Ada meja, ada dinding, ada kursi. Banyak, Bu. Nah, alhamdulillah banyak sekali ya sumber daya alam yang dapat dibuat dari satu kayu saja. Dari kayu saja maksud Ibu, bisa beragam. Aku mau tanya lagi, sumber daya alam yang ada di rumah Chandra, ada apa lagi selain air? Sungai, Bu. Sungai apakah ada di rumah Chandra? Maksudnya air di bawah rumah, Bu. Oh, ada di bawah rumah Chandra ada air. Nah, Oh, jadi rumah Chandra di atas sungai begitu kah? iya, Bu. Oh, iya, bisa jadi. Iya. Terus di rumah Hafifah ada sumber daya alam apa lagi selain kayu tadi? Batu-batuan, Bu. Di mana tuh letaknya Hafifah? Biasan menyemen lantai. Iya, bagus sekali Hafifah. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa batu-batuan juga merupakan sumber daya alam. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa sumber daya alam itu sangat banyak ya. Mulai dari minyak goreng yang kalian pakai untuk menggoreng, beras yang kalian pakai, itu juga termasuk perkebunan kan, berasal dari sumber daya alam. Lalu untuk yang ketiga, Hafifah bisa bacakan lagi? Yang ketiga, bagaimanakah tahapan-tahapan pemanfaatan sumber daya alam itu sehingga dapat dipakai? Sudah, Bu.
Nah, Hapipah tahu nggak? Hapipah ini pilih sumber daya alam apa yang Hapipah tahu tentang tahap-tahapannya? Ada yang Hapipah tahu? Misalnya dari pohon, Bu, untuk menjadi kayu harus dipotong-potong terlebih dahulu, Bu. Iya, Udah prosesnya sangat panjang kan? Ya, gitu. Iya, karena prosesnya sangat panjang, jadi kita harus benar-benar menghormati atau menghargai setiap produk atau apapun yang dari kayu itu, karena tidak mudah untuk mendapatkannya. Lalu untuk di rumah untuk Chandra sendiri, tahap-tahapan pemanfaatan sumber daya alam apa yang Chandra ketahui Air, sehingga bisa Chandra pakai? Air. Iya, bagaimana Chandra tahap-tahapannya? Apakah Chandra tahu? airnya disedot pakai mesin. Terus naik ke jadi air bersih, Bu. Iya, sehingga bisa Chandra pakai untuk mandi dan minum kan? Ya, Nah, dari situ kan prosesnya lumayan panjang tuh, sehingga bisa sampai ke rumah Chandra. Maka Chandra harus bisa menghargai air itu ya, berhemat dan bersyukur terhadap air tersebut. Untuk pertanyaan yang terakhir, bisa Chandra baca? nomor 4. Bagaimana cara menjaga sumber daya alam tersebut agar dapat dipakai terus-menerus dan tidak rusak? Ayo, bagaimana Chandra? Untuk tidak membuang sampah, Bu. Iya, bagus sekali. Jadi, jika kita belajar untuk tidak membuang sampah, maka kita sama saja menjaga sumber daya alam tersebut agar tidak rusak dan bisa dipakai terus-menerus untuk cucu-cucu kita nanti. Lalu menurut Hapipah, bagaimana cara menjaga sumber daya alam versi Hapipah? Jadi supaya kita terus berhemat, Bu, tidak dipakai terus-terusan, dipakai sesuai kebutuhan saja, Bu. Bagus, harus berhemat, pintar sekali. Untuk Taufik, apakah Taufik sudah bisa mendengar? Bisa, Bu. Ya, menurut Taufik, bagaimana cara versi Taufik untuk menjaga sumber daya alam? Tidak melakukan penebangan liar, Bu. Iya. Ada lagi? Sebenarnya Taufik masih memikirkan. Itu aja, Bu. Iya, itu aja. Oke. Jadi, benar sekali apa yang dikatakan Taufik, tidak melakukan penebangan secara liar. Kan sudah kita bilang tadi, untuk pembuatan kayu dan untuk pembuatan lemari maupun meja yang ada di rumah Hapipah tadi, juga memanfaatkan sumber daya pohon. Namun, kita tidak boleh melakukan penebangannya secara liar. Mungkin saja pohon yang ditebang untuk membuat meja di rumah Hapipah tadi adalah pohon-pohon dari perkebunan yang sudah mendapatkan izin dan segala macam. Yang selanjutnya, baiklah anak-anak, jadi dari sumber daya alam yang kita bahas tadi, bahwa di sini ada beberapa sumber daya alam yang dapat difungsikan sebagai sumber energi. Salah satunya, apa yang bisa kalian lihat di sana anak-anak? Matahari, Bu. Iya, ada matahari. Yang kita bahas tadi apa? Sumber Daya. berenergi. Sungai. Oh ya, sungai. Sungai. Jadi dari sumber daya alam sungai tadi dapat dibuat menjadi sumber energi yang berupa waduk atau listrik tenaga air yang dapat memanfaatkan dari sungai itu sendiri yang akan diubah menjadi sumber energi. Selain sungai, di sana ada gambar apa lagi anak-anak yang gambar sumber energi? Kincir angin lah tuh, Bu. Iya, benar sekali. Jadi, kincir angin di sini memanfaatkan apa anak-anak agar bisa bergerak? Angin, Bu. Iya, Angin. memanfaatkan
angin sebagai energi agar menjadi penggerak untuk si kincir angin tersebut. Biasanya ada yang tahu fungsi kincir angin ini untuk apa, anak-anak? Untuk listrik lah, Bu. Bisa untuk listrik. Yang selanjutnya ada gambar apa di situ, anak-anak? Gambar waduk, Bu. Iya, gambar waduk. Ada yang tahu di sini fungsi waduk untuk apa? Tidak tahu, Bu. Ada tahu, Bu. Baiklah, Taufik tahu fungsi waduk? Tidak tahu, Bu. Jadi fungsi waduk di sini sangat beragam untuk bisa sebagai media pengaliran sungai agar dapat dialirkan ke sawah, dan bisa juga di dalam waduk tersebut dibikin sedemikian rupa dengan menggunakan seperti baling-baling agar tadi untuk menjadi pembangkit listrik tenaga air. Lalu di sana ada apa lagi, anak-anak? Gambar apa? Laut lah tuh, Bu. Iya, laut. Di laut ada apa, anak-anak? Ada ikan. Iya, ada ikan. Ada apa lagi? Ada air, Bu. Iya, ada air. Jadi banyak sekali ya fungsi-fungsi yang ada di dalam laut. Biasanya kalian apakah ada melihat suatu perusahaan yang ada di laut? Tambang, Kak, Bu. Ya, tambang. Apakah Chandra pernah melihat? Pernah, Bu. Apa tuh? Apa tuh, Chandra? Perusahaan tuh lah, Bu. Dia pakai kapal. Iya. Nah, ada juga di laut tersebut pertambangan. Kira-kira tambang apa yang ada di laut? Batu bara. Bu. Siapa? Batu bara. Iya, ada yang berupa batu bara, ada yang tahu lagi selain batu bara yang ada di laut biasanya? Pertambangan. Bensin. Minyak bumi, Bu. Iya, berupa minyak bumi. Jadi banyak sekali yang dapat diambil dari sumber laut tersebut yang ada di bawah laut, seperti yang kalian sebutkan tadi. Batu bara, solar, minyak bumi, dan lain-lain sebagainya. Yang biasanya bensin kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Lalu di sana ada gambar apalagi, anak-anak, yang belum kita sebutkan? Pabrik, Kak, Bu. Iya, bisa pabrik atau pertambangan lebih tepatnya. Itu pertambangan yang ada di tanah atau yang berbeda dengan yang di laut. Ada yang pernah ke tambang di sini? Ulun, Bu. Ulun tidak pernah, Bu Ai. Baik, Chandra. Tidak pernah. Chandra pernah nggak tadi? Pernah, Bu. Ke pertambangan apa, Chandra? Batu bara. Nah, ada yang tahu nggak apa sih fungsi batu bara itu? Kenapa Buat- perlu diambil? Buat bikin aspal. Iya, bikin aspal. Jadi sumber energi itu banyak sekali, ada berupa macam-macam pertambangan tadi di laut. Oh iya, yang di laut tadi juga ada ikan kan? Ikan itu dapat kita konsumsi sebagai energi untuk hidup kita. Jadi ikan akan diproses di dalam perut sehingga proses tersebut menghasilkan energi yang dapat kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Gambar yang selanjutnya ada apa di situ yang belum kita lihat? Gambar sapi, Bu. Iya, itu apa tuh? Sapi gambar apa tuh?
kotoran sapi, Bu. Nah, kenapa tuh kotoran sapinya diapai? Jadi listrik, Kak, Bu. Bisa. Diolah, Bu. Jadi bahan bakar apa? Bahan bakar, Kak, Bu. Iya, jadi gas bisa juga. Jadi banyak sekali daerah-daerah ada juga yang di Indonesia yang mengolah limbah sapi menjadi berbagai macam sumber energi. Salah satunya energi gas tadi yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya yang paling atas pojok kanan itu ada gambar, pojok kiri itu gambar apa anak-anak? Matahari, Bu. Iya, betul sekali, matahari. Kira-kira ada yang tahu fungsi matahari ini sebagai sumber energi apa anak-anak? Panas, Bu. Iya, Panas, cahaya juga, Bu. Iya, sebagai sumber energi cahaya juga. Kira-kira untuk kehidupan sehari-hari, apa sih fungsi matahari ini? Ada yang tahu? Menjemur pakaian, Bu. Menjemur pakaian, Bu. Cie, samaan. Iya, betul sekali, menjemur pakaian. Taufik, bagaimana Taufik? Ada Taufik tahu fungsi matahari selain menjemur pakaian tadi? Jemur sepatu, Bu. Sepatu. Iya, betul juga menjemur sepatu. Jadi jadi di dunia ini banyak sekali macam-macam pembangkit listrik. Salah satunya ada juga yang menggunakan pembangkit listrik tenaga surya yang pada saat ini sudah dijadikan sebagai dibudidayakan di berbagai macam negara maju. Jadi mereka dapat membuat tenaga listrik yang dapat diperbaharui dan bisa dipakai terus-menerus selama matahari tersebut masih bersinar. Ya, next Chan. Nah, contoh-contoh sumber energi. Hapipah bisa tolong bacakan? Contoh ini, Kak, Bu. Nggih. Contoh sumber energi ada matahari, ada makanan, air, bahan bakar fosil, angin, listrik, dan biomasa. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Di sini Ibu mau bertanya kepada kalian semua. Kalian tahu kan sumber energi matahari? Sudah tahu kan? Sudah, Bu. Air? Sudah tahu? Chandra bisa sebutkan yang matahari tadi dulu apa-apa yang telah kita sebutkan tadi? Menjemur pakaian. Iya, ada lagi? Sumber tenaga listrik, Bu. Iya, tenaga listrik. Pembangkit listrik tenaga matahari. Ada lagi, Chan? Sudah, Bu. Oke, sudah. Selanjutnya ada air. Di sini Ibu mau minta pendapatnya si Taufik tentang sumber energi apa saja yang bisa dimanfaatkan dari air, Taufik? Sumber energi listrik, Bu. Iya, listrik. Ada lagi? Itu aja, Bu. Oke, itu aja. Di dalam air ada apa, Taufik? Biasanya yang berenang-renang? Ada ikan, Bu. Iya, ikan. Ikan itu biasanya dimasak terus Dimakan. Iya, bisa jadi sumber energi berupa makanan juga ya yang ada di dalam air. Selanjutnya, Hapipah nih. Angin. Menurut Hapipah, fungsi angin itu apa ya untuk jadi sumber energi? Kincir angin, Bu. Iya, Menggerakkan kincir angin. bagus kincir angin. Ada lagi Hapipah selain dari itu fungsi angin? Untuk bernapas, Bu. Iya, walaupun sebenarnya oksigen ya untuk bernapas, tapi ya bisalah. Selanjutnya biomasa. Di sini ada yang tahu biomasa sebelumnya apa? Tidak tahu, Bu.
Ada lagi? Hapipah, apakah tahu? Tidak tahu, Bu. Apa itu biomasa, Bu? Chandra, apakah tahu, Chan? Tidak tahu, Bu. Jadi, berhubung tidak ada yang tahu biomasa, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit. Jadi, biomasa itu berupa limbah-limbah dari hasil panen, dari hasil pertanian, atau dari hasil apapun yang biasanya kita jadikan sebagai bahan untuk pupuk atau untuk membuat jadi bahan media tanam. Kira-kira ada yang tahu di sini apa-apa saja yang bisa dibuat dari hasil panen untuk media tanam dan lain sebagainya? Atau kompas atau apapun? Ada yang tahu? Jadi pupuk, Bu. Iya, jadi pupuk. Kira-kira apa sih yang dibuat jadi pupuk? Ada yang tahu sebelumnya? Misalnya ada tukang kebun apel. Apel tersebut berdaun, lalu daunnya layu. Maka daun itu bisa dikumpulkan dan dibuat menjadi kompas atau pupuk kandang yang melalui proses yang lumayan lama. Lalu ada juga dari hasil limbah pertanian kita sendiri, biasanya yang berupa padi, kulit padi, itu bisa juga sebagai bahan media tanam. Selanjutnya, sumber energi makanan. Ibu mau tanya dari Hapipah. Hapipah, coba sumber energi makanan apa-apa aja? Tumbuhan dan hewan, Bu. Iya, tumbuhan dan hewan. Selanjutnya untuk bahan bakar fosil, Chandra. Dari hewani atau Bu? Iya, yang Chandra pernah kunjungi tadi. Tidak tahu, Bu. Batu bara, Bu. Iya, pertambangan. Jadi di sana ada banyak-banyak pertambangan yang seperti Chandra kunjungi tadi, kan Chandra pernah mengunjungi pertambangan. Itu termasuk bahan bakar fosil. Selanjutnya topik lagi, listrik. Nah, listrik. Listrik biasanya Taufik menggunakan listrik di rumah untuk apa tuh Taufik? Menyalakan lampu, Bu. Iya, ada lagi yang dinyalakan selain lampu? Barang-barang elektronik, Bu. Iya. Jadi listrik ini kan sangat berfungsi sekali di zaman sekarang, apalagi di zaman teknologi. Jadi jika tidak ada listrik, maka kita akan sulit untuk melakukan aktivitas. Bahkan pertemuan kita saat ini pun disupport atau didukung oleh adanya listrik. Di situ ada beberapa energi kan. Ibu minta, Chandra minta tolong bacakan dong, Chandra. Sumber energi yang dibedakan menjadi itu, Kak, Bu. Nah, yang itu. Sumber energi terbarukan selalu tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya matahari, air, angin, dan biomasa. Selanjutnya, sumber energi tidak terbarukan tidak selalu tersedia di alam. Sumber energi ini habis jika dipakai terus-menerus. Misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ya, terima kasih banyak Chandra. Nah, dari sumber energi tersebut kan kita pasti menggunakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hal itu sangat berguna bagi kita. Dan kalian harus mengetahui tadi bahwa sumber energi itu dibedakan menjadi dua. Ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Kalau yang dapat diperbaharui tadi tidak dapat habis karena itu sudah diciptakan oleh Tuhan seperti itu, tidak mau habis.
Kalau yang tidak dapat diperbaharui itu bisa habis karena pembentukannya tuh dibentuk oleh biasanya waktu yang lama seperti bangkai hewan tadi yang lama meninggal sehingga menjadi fosil atau menjadi batu bara dan lain sebagainya. Jadi hal itu jika terus-menerus dikeruk akan habis. Selanjutnya next. Nah, di situ ada macam-macam fungsinya. Boleh dibacakan, Hafifah? Matahari. Iya. Matahari adalah sumber energi terbesar, sumber energi panas dan cahaya, dapat dimanfaatkan tumbuhan untuk fotosintesis. Untuk dimanfaatkan manusia, dapat mengeringkan pakaian, menjemur ikan, membuat garam, serta menghasilkan energi listrik. Sudah, Bu. Baiklah, terima kasih Hafifah. Nah, jadi itu tadi macam-macam ringkasan tentang matahari. Jadi matahari merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi ini. Ibu mau tanya di sini, tadi kan sempat ada dibacakan Chandra, matahari itu sumber daya yang dapat diperbaharui atau yang tidak dapat? Tidak dapat diperbarui, Bu. Tidak dapat. Menurut Chandra tidak. Yang lain? Dapat diperbarui, Bu. Iya, jadi matahari itu adalah sumber energi yang dapat diperbaharui ya, Chandra. Karena tidak akan habis. Walaupun kita terus menjemur pakaian atau menjemur sepatu tadi topik atau matahari tersebut akan ada lagi besok harinya jika cuacanya tidak mendung. Jadi berarti sumber energi matahari tidak akan habis dan dapat diperbaharui ya Chandra dan yang lain juga. Selanjutnya lagi. Next. Nah, boleh minta tolong Taufik dibacakan. Air. Air adalah dapat diperlukan makhluk hidup untuk minum. Dapat dimanfaatkan manusia untuk minum, mandi, mencuci. Dan dapat dimanfaatkan untuk memutar kincir angin dan membangkitkan listrik. Sudah, Bu? Nah, baiklah. Terima kasih kepada Taufik. Jadi manfaat air itu sangat beragam, sangat banyak sekali. Bahkan ada slogan yang menyebutkan air adalah sumber kehidupan. Jadi Ibu mau tanya lagi, di sini air itu sumber energi yang dapat diperbaharui atau tidak? Dapat diperbarui. Iya, pintar sekali. Jadi, kenapa pipa air dapat diperbaharui? Karena air tidak akan habis, Bu. Iya, air tidak akan habis. Jadi, air di dunia ini siklusnya tidak akan habis. Terus-menerus ada yang menjadi menguap sehingga menggumpal menjadi awan, lalu hujan lagi. Seterusnya seperti itu, selalu seperti itu. Jadi, siklus perputaran air itu akan selalu seperti itu. Jadi, air tidak akan habis. Selanjutnya, next. Nah, di situ ada apa Chandra? Boleh minta tolong bacakan? Ada angin. Angin dimanfaatkan. Coba bacakan. Ya, Bu. Dimanfaatkan untuk menghasilkan energi gerak, dapat memutar kincir angin, mendorong perahu layar, dan mengeringkan pakaian. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Sudah, Bu? Iya, terima kasih Chandra. Selain itu, ada yang tahu energi angin dapat dimanfaatkan untuk memutar, untuk apa lagi? Jadi, energi angin ini dapat dimanfaatkan juga untuk memutar kincir angin pada helikopter. Jadi, helikopter dapat bergerak naik karena ada
tekanan yang dilakukan oleh kincir angin tadi dengan bantuan angin. Di sini Ibu mau tanya ke semuanya nih, menurut kalian angin ini sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau tidak dapat? Sumber energi maksud Ibu. Dapat diperbarui, Bu. Iya, dapat diperbaharui. Kenapa Chandra angin dapat diperbaharui? Karena dipakai setiap hari, tapi ada selalu anginnya tuh, Nom. Iya, benar sekali. Dipakai setiap hari walaupun Chandra bernapas terus-menerus atau apapun yang Chandra lakukan dengan angin, maka anginnya akan selalu ada. Selanjutnya lagi. Nah, di situ ada apa tuh? Boleh minta tolong bacakan si Hafifah? Yang mana, Bu? Yang itu, yang biomasa. Biomasa merupakan sumber energi terbarukan. Sumber energi biomasa dapat berasal dari limbah pertanian, misalnya limbah jagung dan kedelai. Di Indonesia ada PLTBM atau pembangkit listrik tenaga biomasa di Gorontalo yang memanfaatkan tongkol jagung. Nah, terima kasih Hafifah. Jadi menurut kalian biomasa ini sumber energi apa yang dapat diperbaharui atau yang tidak dapat? Dapat diperbarui. Apakah yakin dapat diperbaharui? Iya, jadi biomasa ini sumber energi yang dapat diperbaharui. Karena karena biomasa ini tidak harus memiliki karakteristik yang tertentu. Jadi bisa saja hasil panen apapun, limbah apapun bisa digunakan selama hal tersebut banyak kayak gitu. Nah, seperti tongkol tadi yang diolah menjadi listrik, ataupun daun-daun kering tersebut yang diolah menjadi pupuk kompos, dan lain sebagainya. Lalu di situ ada makanan. Taufik boleh bacakan? Makanan berasal dari hewan dan tumbuhan. Bahan makanan menghasilkan energi kimia bagi tubuh. Energi kimia diubah menjadi energi gerak dan energi panas untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Baiklah, terima kasih Taufik. Betul sekali, makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita agar kita dapat beraktivitas sehari-hari dengan baik. Menurut kalian makanan ini sumber energi yang dapat diperbaharui atau tidak? Dapat diperbarui, Bu. Baiklah, jadi Ibu rasa juga makanan ini dapat diperbaharui karena hewan dan tumbuhan. Jadi selama bumi kita dapat masih menumbuhkan sesuatu, maka tumbuh-tumbuhan pun akan tumbuh dan hewan pun akan dapat memakan tumbuhan tersebut. Jadi secara terus-menerus maka siklusnya akan seperti itu terus dan akan pasti selalu ada kayak gitu. Nah, sulit untuk habis atau sangat langka. Selanjutnya, Chandra. Chandra boleh minta tolong bacakan? Dua-duanya, Kak, Bu. Boleh. Bahan bakar fosil dihasilkan sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur jutaan tahun. Contoh bahan bakar fosil, minyak bumi, batu bara, gas alam.
Minyak bumi diolah menjadi beragam bahan bakar, seperti minyak tanah, bensin, solar, dan lain-lainnya. Selanjutnya, listrik, sumber energi sekunder yang dihasilkan dari sumber energi lain. Listrik dimanfaatkan untuk menyalakan beragam peralatan elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, terima kasih Chandra. Bahan bakar fosil ini adalah dihasilkan dari sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur jutaan tahun yang lalu. Jika tahun ini kita mengambil misalnya batu bara dari hewan-hewan yang terkubur jutaan tahun yang lalu, maka jika batu bara tersebut habis, maka tidak ada lagi hewan yang terkubur jutaan tahun yang lalu. Maka hal itu pun habis juga kalau kita ambil terus-menerus. Maka untuk mendapatkannya lagi, kita mungkin akan menunggu lagi cucu-cucu kita di masa depan, di jutaan tahun yang akan datang lagi untuk mendapatkan fosil batu bara. Jadi hal tersebut bisa habis jika kita ambil terus-menerus, karena bahan bakar fosil ini memerlukan waktu yang sangat lama sehingga dia dapat menjadi bahan bakar fosil. Jadi begitu. Untuk listrik sendiri, ada yang tahu itu dapat diperbaharui atau tidak? Ayo, Dapat listrik apa? diperbarui, Bu. Tidak, Bu. Tidak dapat. Ada lagi jawaban lain? Oke, yang tidak dapat diperbaharui sendiri. Chandra, kenapa memilih jawaban listrik tidak dapat diperbaharui? Apa alasannya, Chandra? Karena digunakan sehari-hari, Bu. Jadi lekas habis. Jadi listrik itu bisa menjadi sumber energi yang dapat diperbaharui dan sekaligus tidak dapat diperbaharui. Tergantung sumber energi yang diambil, yang sumber energi utamanya dalam pembuatan listrik tersebut. Misalnya yang dapat diperbaharui, misalnya pembangkit listrik tenaga matahari, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air. Mungkin itu bisa saja diperbaharui karena matahari akan terus-menerus ada, angin juga akan terus-menerus ada. Namun misalnya pembangkit listrik tenaga yang lain, misalnya dari gas alam dan lain-lain sebagainya yang tidak dapat diperbaharui, yang membutuhkan proses yang lama untuk terjadinya sumber energi tersebut, maka listrik akan menjadi sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Jadi tergantung bahan utamanya dalam pembuatan listrik tersebut. Next. Nah, kita sudah berada di akhir. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Ibu mau tanya dari masing-masing dulu. Untuk kesimpulan dari materi kita pada hari ini, menurut Taufik nih, menurut Taufik apa ya kesimpulan kita? Apa yang telah kita pelajari tadi? Kesimpulan kita hari ini adalah menjaga kelestarian sumber daya alam dan tidak merusaknya, Bu. Iya, betul sekali. Kesimpulan pembelajaran kita bagus sekali ya, Taufik. Selanjutnya, menurut Chandra, bagaimana Chandra? Kita tidak boleh menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan. Iya. Ada lagi, Chandra? Sudah itu aja, Bu. Terus benar sekali yang dikatakan Chandra, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan dan membuang sampah sembarangan. Lalu kesimpulan versi Hapipah, apa Hapipah? Jadi hari ini kita belajar tentang sumber daya alam seperti sungai, gunung, pantai, dan pemanfaatannya. Kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya, tidak memakai secara berlebihan dan terus berhemat. Sudah, Bu. Alhamdulillah, bagus sekali. Apa yang dikatakan Hapipah tadi sangat bagus. Jadi seperti yang kita ketahui tadi,
kita tadi baru saja belajar tentang macam-macam sumber daya alam. Mulai dari sumber daya alam yang ada di sekitar kita, yaitu sungai tadi, kata Chandra, yang di bawah rumah Chandra ada sungai, itu sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Lalu sumber daya alam yang ada di kabupaten, itu tadi ada juga contohnya seperti gunung. Untuk sumber daya alam yang ada di provinsi, ada juga tadi pantai, serta macam-macam dari pemanfaatan sumber daya alamnya tersebut. Baiklah, di sini Ibu akan membuka sesi tanya jawab. Di sini ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Hafifah. Kenapa, Bu, kita harus berhemat sumber daya alam? Bolehkah kita memakai berlebih-lebihan, Bu? Nah, bagus sekali pertanyaan Hafifah. Terima kasih banyak Hafifah. Nah, di sini teman-teman ada yang mau menjawab pertanyaan Hafifah? Kenapa kata Hafifah tadi kita harus berhemat memakai sumber daya alam? Bolehkah kita memakainya berlebih-lebihan? Di sini ada yang mau menjawab. Taufik, bagaimana Taufik? Karena kalau berlebih-lebihan bisa menyebabkan habisnya sumber daya alam, Bu. Iya, betul. Ada lagi? Mubazir, Bu. Nah, pintar sekali Chandra. Mubazir, kata Chandra. Ada lagi? Iya, semua yang kalian jawab itu benar. Karena jika kita memakainya secara berlebih-lebihan, maka sumber daya tersebut akan habis. Dan itu juga merupakan mubazir, kata Chandra tadi. Sifat kedua tersebut merupakan hal yang bertolak belakang dari sifat mensyukuri. Karena seperti yang kita ketahui tadi, bahwa kita harus mensyukuri sumber daya alam. Kan dari proses yang kita dapatkan itu panjang sehingga sumber daya alam dapat kita nikmati. Lalu untuk pemanfaatan sumber daya alam itu harus kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita saja. Karena jika kita memanfaatkannya terlalu berlebihan, maka sumber daya alam itu akan habis dan kita juga tidak bisa berbagi kepada cucu-cucu kita yang akan datang pada sumber daya alam yang sama, ya itu. Jadi jangan ada yang memakai sumber daya alam secara berlebihan ya anak-anak. Kita harus berhemat. Nah, di sini Ibu mau minta, Chandra bisa minta tolong bacakan. Buatlah mind mapping bersama orang tuamu di rumah berdasarkan materi yang telah dipelajari. Iya, terima kasih ya Chandra telah membacakan. Nah, dari sana Ibu minta kalian semua untuk membuat mind mapping bersama orang tua kalian di rumah. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini sudah pernah kan semuanya membuat mind mapping. Ibu minta besok kalian kumpulkan lewat WhatsApp grup kita ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Baiklah, berhubung pembelajarannya telah selesai, sebelum itu Ibu mau minta kepada Hafifah untuk tepuk semangat dulu. Apakah Hafifah bersedia? Baik, teman-teman semuanya. Mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Iya, terima kasih kepada Hafifah. Alhamdulillah, kalian sudah semangat dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Next slide. Nah, Chandra boleh minta tolong bacakan. Buatlah peta pikiran tentang sumber energi yang telah kita pelajari. Baiklah, jadi kalian buat peta, setelah ini buat peta pikiran ya, tentang sumber energi yang telah kalian pelajari tadi. Mulai dari apa itu sumber energi, bisa jenis-jenis sumber energi,
fungsi-fungsinya yang dapat diperbarui atau tidak. Pokoknya buat peta pikiran selengkap mungkin ya. Next. Nah, di sini kan boleh bacakan Hafifah? Apakah yang akan terjadi jika sumber energi digunakan secara terus-menerus? Nah, apa yang akan terjadi yo? Ada yang tahu? Kebakaran atau Bu? Apa? Kebakaran. Kebakaran. Kalau Chandra makan nasi 1 piring, terus Chandra makan terus-menerus nasinya, maka nasinya akan Habis. iya, akan habis. Sama juga seperti energi ini, jika kita gunakan terus-menerus, khususnya untuk energi yang tidak dapat diperbaharui tadi, seperti bahan bakar fosil dan kawan-kawan, itu jika dipakai terus-menerus, maka akan habis. Nah, apa yang kalian lakukan jika energi tersebut habis? Menurut Chandra sendiri dulu, apa yang Chandra lakukan jika energi yang tidak dapat diperbaharui tadi habis? Tidak tahu. Baiklah. Next slide, Chandra. Boleh next slide dulu. Nah, bagaimana cara melestarikan energi? Jadi, menurut Hafifah tadi, menurut Hafifah, apa yang Hafifah lakukan jika sumber energi yang kita sebutkan yang tidak dapat diperbaharui tadi habis? Apa yang mesti dilakukan Hafifah? Berhemat, Bu, dan membuat energi alternatif. Iya, pintar sekali. Berhemat dan membuat energi alternatif. Lalu versi Taufik, apa yang Taufik lakukan? Misalnya energi tersebut habis. Berhemat, Bu. Jadi membuang-buang gas alam. Kan gas itu sendiri berasal dari gas alam. Lalu bisa gas tersebut dibuat dari, seperti yang gambar tadi, dibuat dari apa gas yang dapat diperbaharui? Ada yang masih ingat? Gambar Dari pertama. kotoran sapi. Iya, betul sekali. Dari kotoran sapi. Gas tersebut dapat diperbaharui karena selama masih ada sapi di muka bumi, maka sapi tersebut akan terus mengeluarkan kotorannya dan kotoran tersebut akan dapat kita selalu gunakan untuk pembuatan gas. Listrik juga begitu. Listrik kita juga harus memilih sumber listrik dari yang dapat diperbaharui seperti dengan menggunakan panel surya atau air, angin dan lain sebagainya yang dapat diperbaharui ya. Baiklah, itu tadi yang kita pelajari. Selanjutnya, Chandra. Nah, kesimpulan. Ibu minta kesimpulan dari Chandra dulu deh. Chandra, kesimpulan dari Chandra apa? Tadi kita belajar membedakan energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, Bu. Iya, terima kasih banyak ya, Chandra. Selanjutnya kita ke Taufik dulu deh. Kesimpulan menurut Taufik tentang apa yang kita pelajari hari ini apa, Taufik? Jadi kita hari ini belajar tentang sumber energi seperti matahari, air, angin, dan bahan bakar fosil, Bu. Nah, sekarang mari kita menyanyikan lagu daerah ya, anak-anak. Apakah kalian sudah siap untuk menyanyi? Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, kita langsung saja. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi dihurung bari-bari. Masak sabigi dihurung bari-bari. Mangga lepak, mangga lepok. Patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, api
anak-anak, tadi kalian sudah menyanyikan lagu daerah ya. Maka dari itu, Ibu rasa pembelajaran kita sudah selesai. Sebelumnya Ibu mintakan kepada Taufik untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna jtinabahu walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah, Bu. Amin. Amin. Iya, terima kasih kepada Taufik yang telah membacakan doa. Baiklah, semoga dengan dibacakannya doa tadi, pembelajaran kita dapat berkah ya. Selanjutnya, next slide Chandra. Baiklah, itu tadi pembelajaran kita. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.